Ya, di 6. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mungkin ramai di rumah sakit nemani istri Masya Allah. berobat. Syafaq. Ustaz, saya mau nanya, tadi kan disebutkan hadis mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila membaca ayat rahmat beliau berdoa, kemudian kalau azab pun berdoa, itu lafaznya apa, Ustaz? Kalau kemudian dalam hadis itu apakah disebutkan lafaz doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Kemudian apakah kita membaca itu apakah kita mengangkat tangan juga atau tetap bersedekap? Dan kemudian apa kita ulang-ulang, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, insyaallah kalau saya ini ingin berkurban, Ustaz, serta kurban 1 ekor kambing atau ikut bergabung dengan kaum muslimin lainnya, tapi saya mengataskan nama istri juga anak-anak. Apakah istri dan anak-anak saya itu tidak juga mencukur rambutnya, motong kuku atau sebagainya? Apakah mereka boleh? Hanya saya saja yang tidak disunahkan, tidak. Kemudian kadang-kadang kalau hari pas Idul Adha itu hari Jumat, kadang panitia itu pemotong dilakukan pada hari tasyrik, hari-hari berikutnya. Apakah kita kita potong kuku kita tadi, apakah nunggu kurban kita dipotong atau boleh kita pas 10 Zulhijjah itu kita ada potong-potong dan cukur gitu, Ustaz. Demikian, Ustaz, 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas bimbingannya, Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Saya jawab langsung ya. Pertama, tentang masalah ketika Nabi SAW lewat ayat azab, atau ketika membaca ayat azab beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika membaca ayat rahmat Nabi SAW memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada lafaz tertentu di dalam doa ini? Tidak ada lafaz tertentu. Maka Anda mohon saja sama Allah. Anda memohon surganya, Allahumma inna nas'alukal firdaus, ya Allah aku memohon kepadamu surga. Ketika lalu ayat azab Anda berlindung kepada Allah, a'udzubika min azabi jahannam, ya. Maka Anda berlindung kepada Allah. Tidak ada lafaz tertentu. Ya, boleh Anda ya berlindung kepada Allah ya, dari azab jahannam, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Ketika lewat ayat rahmat Anda meminta kepada firdaus, minta dimasukkan di dalam surganya. Maka tidak ada lafaz. Ya. Apakah boleh diulang-ulang doa tersebut berkali-kali? Itu boleh, tidak ada masalah. Kita boleh diulang-ulang doa. Baik. Apakah boleh kita mengangkat tangan ketika kita di saat berdoa tersebut? Maka boleh ya. Seseorang mengangkat tangan ketika dia di saat berdoa tersebut. Karena asalnya berdoa itu kita mengangkat tangan. Ya. Tentu ini di posisi ketika kita sholat sendiri. Adapun kita sholat berjamaah, ya kita mengaminkan imam tersebut. Kalau saatnya imamnya berdoa. Tapi kalau imamnya tidak berdoa, maka tidak perlu kita berdoa sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, soal yang kedua adalah masalah berkurban. Ketika ada orang berkurban untuk dia dan keluarganya, maka berkurban ini ada 2 macam keikutsertaan dalam kurban. Ishtiraku fil mulki dan ishtiraku fil sawab. Ikut serta kepemilikan hewan, dan yang kedua adalah ikut serta dalam pahala. Adapun ikut serta dalam kepemilikan hewan adalah yang berkurban. Kalau yang berkorban yang mengeluarkan uang, misalnya sang suami, dia yang berkorban, maka dialah yang memiliki hewan korban tersebut. Atau sang suami memberikan uang kepada istri, dia mengatakan, kamu berkorban, wahai istriku, misalnya. Maka sang istrilah yang berkorban, walaupun uang ini dari suami. Maka sang istrilah yang memiliki hewan korban. Kalau seandainya sang istri ini yang mau berkorban. Baik. Yang memiliki hewan inilah yang dilarang bagi dia untuk mencabut bulunya, memotong rambutnya, memotong kukunya. Ini yang dilarang. Adapun yang kedua adalah keikutsertaan dalam pahala. Contoh, saya berkorban seekor kambing, saya yang bayar, kemudian saya ikut sertakan, saya dan keluarga saya berkorban. Istri saya, anak saya, dan seterusnya berkorban. Dan kita tahu kambing itu hanya cukup satu orang. Ya. Tetapi kalau pahala boleh lebih dari 1 orang. Adapun kepemilikan cuma hanya 1 kambing ini. Maka kambing ini milik saya. Tetapi pahalanya bisa saya bagi kepada banyak orang di keluarga saya. Maka saya ikut sertakan. Dapat pahala ini juga anak dan istri saya.
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallam. Nabi ketika menyembelih hewan kurban beliau mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah sembelihan ini dari Nabi Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari keluarga dan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi di sini berkorban untuk beliau dan keluarga beliau. Iya. Dan keluarga beliau ada yang hidup, ada yang meninggal. Di antaranya Khadijah sudah meninggal. Maka kata para ulama, keluarga yang diikutkan dalam pahala tersebut, ya boleh diikutkan dalam pahala, tapi tidak diikutkan dalam kepemilikan. Maka yang berlaku larangan itu hanya yang memiliki kambing. Adapun yang diikutkan dalam pahala tidak berlaku padanya larangan. Ya. Maka boleh mereka mencukur rambut mereka, boleh mereka memotong kuku mereka, boleh mereka mencabut bulu ketiak mereka, boleh, silahkan, tidak ada masalah. Yang dilarang adalah yang memiliki hewan kurban. Walaupun tadi pahalanya dibagi ke semua orang, tapi yang memiliki hewan kurban yaitu dia yang berkorban. Ya, dia bayar uangnya atau dia menyedekahkan uangnya, kemudian orang tersebut dia berkorban dengan uang tersebut, maka yang memiliki hewan kurban inilah yang dilarang. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya tadi dijelaskan tidak boleh memotong kuku, itu sampai kapan? Kalau seandainya hewannya belum disembelih, tanggal 11 misalnya, baru disembelih, tanggal 10-nya mungkin belum disembelih, tapi tanggal 11, apakah boleh tanggal 10 itu dia memotong kukunya? Tidak boleh, sampai hewannya disembelih. Kalau hewannya disembelih, sudah dipotong, barulah dia boleh memotong kukunya. Karena kata Nabi SAW, hatta yudha'i falyumsik an sya'rihi wa adfari hatta yudhahi. Hendaklah dia tidak mencabut kukunya, memotong rambutnya sampai dia menyembelih. Selama hewan tersebut belum disembelih, maka tidak boleh dia memotong kukunya, mencabut rambutnya atau memotong rambutnya. Wallahu taala.